sebuah fenomena alam ya. Sungai mendidih, mengeluarkan asap, membubung ke atas, menyatu dengan awan. Dan memang selain kemudian air yang mendidih ya, yang sangat panas ya, ini merupakan sebuah aktivitas gunung yang aktif. Artinya magma yang ada di dalam gunung itu kemudian mengalami proses ya, proses yang kemudian naik ke atas menjadi sumber-sumber mata air panas yang sangat banyak sekali. Bahkan di Gunung Welirang ini, kita lagi ada di lereng Gunung Welirang, ada beberapa titik besar sekali yang dimanfaatkan sebagai pariwisata. Yang pertama adalah sumber air panas Padusan, ya, sumber air panas Padusan di Pacet. Yang kedua adalah sumber air panas Cangar yang ada di Cangar, wisata air panas Cangar. Dan yang ketiga adalah sumber air panas Songgoriti yang ada candinya, Candi Songgoriti, era Mataram kuno Empu Sindok. Dan ini sangat luar biasa sekali. Namun memang sungai mendidih ini tidak banyak penelitian dan jurnal-jurnal, padahal ini fenomena alam yang sangat langka. Bahkan ya, bisa dikatakan fosil-fosil yang sangat langka ini juga membutuhkan penelitian dari para ahli. Kita akan bisa menyibak umur dari Gunung Welirang ini, proses kemudian terbentuknya Gunung Welirang, atau kapan saja rentang dalam sebuah kronologi waktu, kapan saja Gunung Welirang ini pernah meletus, dan itu menjadi pelajaran. Dan kenapa Gunung Welirang itu selalu mengeluarkan asap? Nah ini akan bisa menjadi kajian. Termasuk kemudian Empu Sindok diduga masa Mataram ya membangun sebuah candi di Songgoriti ya, akan bisa kemudian jejak-jejak candi kuno era Empu Sindok di Songgoriti. Ini akan menjadikan sebuah fenomena. Apakah candi ini untuk menghormati puncak Gunung Welirang, ataukah kemudian untuk memperingati sebuah sumber mata air panas yang sangat langka seperti ini ya. Ini panas sekali ya, asapnya sangat keluar. Juga kemudian kemungkinan air ini adalah air amerta yang menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit, termasuk penyakit-penyakit yang ada di dalam ya, virus-virus. Karena kandungan sulfurnya itu sangat tinggi, sehingga sangat ilmiah sekali kalau air ini bisa menyembuhkan penyakit. Jadi zaman dulu pernah dihormati oleh Empu Sindok pada masa Mataram kuno dengan dibentuknya dan didirikan Candi Songgoriti. Dan ini luar biasa sekali ya. Mari kita lanjutkan. Dan di lokasi sungai mendidih ini kita akan menemukan banyak sekali fosil. Jadi di sini kita akan mendapati sebuah fosil kayu. Ini sebenarnya batunya mirip dengan kayu, namun sebenarnya ini sangat keras karena sudah memfosil. Jadi lihat ya. Loh, keras sekali. Loh, keras sekali. Jadi ini bukan kayu, tapi batu. Diduga ini fosil purba, entah fosil apa, sangat misterius ya. Dan ini banyak di sungai ini. Coba kita telusuri bahwasan sungai di sini ya, selain penuh dengan batuan fosil, nah kalau ini kayu ya, ini kayu. Cuman ini kita nemukan fosil lagi. Dan ini fosil yang sangat langka, tiada duanya. Diduga ini kemungkinan hewan-hewan purba masa sebelum zaman mamalia ya, karena di sini ada semacam kayak semacam moluska purba yang telah membatu, dan ini nanti bisa kita buat sampel ya sebagai penelitian ilmiah ya. Nah ini kita taruh dulu batu fosil ini, tapi kita akan menyaksikan di sebelah sana ada semacam sungai yang mendidih mengeluarkan asap ya. Ini jadi sungai ini sebenarnya cukup aneh ya. Jadi selain batu-batu andesit yang terbentuk dari jutaan tahun silam dari aktivitas lereng Gunung Welirang ini, tapi juga ada semacam batuan fosil. Jadi seperti ini batuan fosil yang cukup langka ya. Jika tidak percaya kalau ini batuan fosil, coba kita kita ambil sampel sebagian sampel ya. Nah, jadi ini warnanya tidak hitam tapi kecoklat-coklatan ya. Bahkan ini bisa ada sebagian besar itu yang tembus kalau dikasih sinar, yang biasanya untuk para pemburu ake itu bisa menggunakan dan memanfaatkan batu ini. Nah ini luar biasa sekali ya. Nah, coba kita cari yang lainnya. Dan sebagian masyarakat di area hutan lereng Gunung Arjuna Welirang ini diduga ada makam Arya Kamandanu dan Nyai Paricara atau Maisin. Mari kita penasaran, kita telusuri bersama-sama. Ketika bulan 10 November tahun 1294, Dyah Wijaya
itu dinobatkan diri menjadi Raja Majapahit bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Artinya masih penerus klan atau dinasti Ken Arok ya, dinasti Rajasa. Ini merupakan salah satu untuk menepis berita tradisi dari Kidung Pasundan yang mengatakan bahwasanya Dyah Wijaya adalah putra dari Prabu Harisdharma dari Pasundan. Padahal secara historis yang sahih dan autentik, Dyah Wijaya ini putra Dyah Lembutal, putra Narasingamurti, putra Batara Parmeswara, dan putra Ken Arok dan Ken Dedes. Lah ini jalanan di sini telah dibuatkan ya, jalan setapak dengan bantuan papan-papan menuju sebuah makam keramat yang masyarakat menyebutnya makam Arya Kamandanu dan Maisin ya, Maisin. Lah salah satu yang menjadi tanda kekunoan adalah pohon. Nah ini juga pohon ini merupakan pohon tua ya, pohon tua diduga pohon cendana. Namun kita sulit untuk mengenali pohon cendana kuno ini karena memang sudah merangkas, daun-daunnya kering. Ini di bawahnya ini ada makam keramat. Mari kita sowan dulu ya. Jadi rahayu, 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 rahayu. Ini rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di lokasi ini memang di lokasi pedalaman hutan lereng gunung. Jadi di sini banyak sekali lumut-lumut ya dan anggrek-anggrek. Artinya memang ini sudah sangat tinggi dan anggrek-anggrek seperti ini cukup banyak berjatuhan dari pohon raksasa ini ya, yang diduga pohon keramat ya, pohon cendana kuno. Dan ini ada makam yang juga menurut cerita cukup masyarakat adalah makam Maisin dan Arya Kamandanu. Namun kebenaran sampai saat ini tidak ada petunjuk yang pasti ya. Tapi bagaimanapun juga cerita di balik kemudian sandiwara radio Arya Kamandanu dan Maisin tersibak sebuah keabadian tentang awal berdirinya kerajaan Majapahit. Di jalan yang lumayan ekstrim ini kita harus turun ya, dengan menapaki anak-anak tangga yang cukup licin. Disinilah terdapat sebuah fenomena alam begitu yang cukup fenomenal ya. Orang lokal menyebutnya dengan air blue kutuk begitu ya Kang ya. Nah inilah jalannya ya. Di bawah terdapat sungai yang cukup jernih ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan untuk suhu di sini sangat dingin sekali. Ini di suhu 26 ya, 26 derajat Celcius. Sangat dingin sekali karena ini berada di pegunungan ya. Bisa dilihat ya teman-teman untuk hempasan dari air ini. Nah di situ ada semacam kayak uap begitu yang cukup gitu ya, lumayan terlihat begitu. Itu uapnya ya. Jadi kita harus turun seperti ini. Harus hati-hati ya karena licin. Nah itu bisa dilihat ya, semacam ada uap begitu ya dari dalam situ. Nah seperti ini teman-teman. Sungai ini merupakan sungai belerang ya, aliran dari gunung Welirang. Jadi sungai ini untuk suhunya itu sangat panas sekali. Bisa dilihat uap yang muncul begitu di arus ya deras sungai ini. Nah bisa dilihat ya seperti itu. Jadi panas, ini panas sekali. Makanya di sini terkenal dengan kawasan Banyu Panas ya, atau air panas. Nah, jadi ini panas. Kalau ini masih pagi seperti yang saat ini masih hangat ya. Tapi ini kalau agak siang begitu juga suhunya meningkat. Nah di situ masih ada
hembusan uap begitu ya, sangat panas sekali.